Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa sih yang ingin dia ungkapkan padaku atau yang ingin dia uh, bicarakan ya bicarakan yang ingin dia utarakan ke kamu. Oke. Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang saat ini tuh entah ini sedang berkonflik atau sedang berjauhan dengan kamu atau siapapun ya, yang ketika kalian menonton video ini tiba-tiba kalian teringat dengan seseorang. Boleh kalian fokuskan pada orang itu dan boleh kalian sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari mereka. Dan ingat, pembacaan ini general ya, jadi bisa pada siapapun. Aku tidak mengambil energi pada satu individu. Jadi kalau ini resonate ya silahkan diterima. Kalau tidak resonate ya udah, nggak usah dipaksakan dan nggak usah marah-marah. Santai aja, oke? Okay? Oke, gini. Aku lihat di sini sebenarnya orang ini tuh kayak semacam tahu diri gitu ya, bahwa nggak cuma dia loh yang berhak memiliki kamu ataupun yang berhak ada di sisi kamu. Dia tahu semua orang ya itu berhak mencoba untuk mencari perhatian kamu atau mendapatkan perhatian kamu atau mencoba untuk mendapatkan kamu seperti itu. Cuman menurut dia kamu itu adalah seorang sosok yang menurut dia orang terbaik yang pernah ada di dalam hidup dia. Kamu lebih paham dia, kamu lebih mengerti dia, kamu lebih perhatian terhadap dia, kamu lebih sayang ke dia. Kamu itu kayak tahu lah segala tentang dia gitu tanpa dia harus ucapkan. Kamu itu ya pokoknya yang terbaik lah bagi dia ya. Bahkan di sini aku lihat dia itu tahu kalau kamu itu ya sayang sama dia, tulus sama dia, cinta sama dia seperti itu ya. Kamu itu di luar ekspektasi dia deh gitu. Kamu itu out of the box banget. Jadi gini, kalau misalkan dia adalah orang yang kamu suka ya, orang yang kamu cinta, dia beranggapan gini, dia ini punya kriteria ya, tentang sosok seorang pasangan bagi dia gitu, sosok seorang pasangan ya, kok ribet amat gue ngomongnya, sosok pasangan gitu ya. Entah dia itu pengen punya pasangan yang cantik, yang ganteng, yang kaya atau mandiri gitu ya, kemudian cerdas, apalagi penyayang, baik hati, semacam itulah kriteria-kriteria yang baik lah ya. Dia pengennya punya pasangan yang seperti itu. Tapi nyatanya kamu itu kayak paket komplit gitu ya. Kok ya apa kriteria dia yang sebatas itu, tapi kok kamu bisa ya paket komplit yang justru malah melampaui dari apa kriteria-kriteria dia selama ini. Jadi kalau misalkan nih ada satu atau beberapa yang kamu tidak masuk dalam kriteria dia, tapi ternyata apa yang kamu miliki, entah itu bentuk suatu sifat kamu atau prinsip, kebiasaan atau etika, perilaku, ternyata itu kok ya lebih baik gitu ya, yang apa yang kamu miliki daripada apa yang dia kriteriakan terhadap pasangan kayak gitu. Jadi kamu itu melampaui ekspektasi dia seperti itu ya. Kamu memang orang yang ya terbaik dalam hidup dia gitu, yang pernah dia temui, yang pernah singgah di hati dia gitu, yang pernah singgah di hidup dia. Dan bahkan gini, dia sampai tahu loh ya kebiasaan kamu. Mungkin kamu itu orang yang entah memang punya musik gitu ya, suka mendengarkan musik. Jadi dia tahu kamu itu akan berbicara lewat musik gitu ya.
apa yang saat ini kamu rasakan, apa yang saat ini kamu mood kamu saat ini sedang seperti apa, itu kamu akan utarakan lewat musik ya. Nah disitulah dia akan tahu mood kamu saat ini tuh sedang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, itu kamu utarakan lewat musik. Jadi dia hanya kadang kalau misalkan kalian ini berjauhan ya, ada jarak di antara kalian ya, dan mungkin kalian masih berteman atau masih bisa ya melihat, atau dia masih bisa melihat status media sosial kamu, maka dia akan melihat status media sosialmu dan ya udah ngedengerin aja status kamu tentang apa, lagunya tentang apa. Oh berarti itu kamu moodnya lagi seperti itu gitu. Dan gini, kamu tahu nggak sih sebenarnya ya, kamu itu kayak apa ya, selalu menghantui dia. Bayang-bayang kamu itu ada selalu di pikiran dia, ada selalu di sekitaran dia, sampai-sampai dia tuh kayak apa ya, kayak melihat kamu itu ada di mana-mana gitu ya. Ketika dia bekerja, tiba-tiba dia kepikiran kamu, tiba-tiba dia membayangkan kamu, tiba-tiba dia penasaran kamu lagi ngapain ya. Dan aku lihat juga di sini dia bermain insting dengan kamu ya. Dan ya itu tadi, dia pengen kayak tahu, pengen kamu kira-kira kamu lagi ngapain ya. Terus akhirnya dia kayak berfantasi, halusinasi seperti itu, yang ngayal gitu, ngayal. Oh mungkin kamu kalau jam segini lagi tidur ya gitu, atau oh kalau jam segini kamu mungkin lagi main handphone atau apa seperti itu ya. Jadi dia merasa bahwa kamu itu kayak dia tuh melihat kamu ada di mana-mana. Dan di sini dia akan, entah ini bisa dibilang sebuah janji atau bukan ya, tapi ini dari hati dia ingin menjadi orang yang lebih baik lagi sebelum dia siap untuk bertemu dengan kamu atau memiliki kamu seperti itu. Jadi dia pengen adanya perubahan di dalam hidup dia. Dia pengen menjadi sosok yang bisa sepadan dengan kamu, bisa sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Jadi kalian bisa selevel, sefrekuensi seperti itu ya. Intinya di sini dia ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. The Fool. Six of Wands reverse, Four of Cups, Ten of Wands, King of Swords, okay, Two of Cups reverse. Dia ingin mengungkapkan sama kamu bahwa sebenarnya ya pernah dekat dengan kamu, pernah menjalin hubungan dengan kamu, pernah PDKT-an dengan kamu ya, sesuai dengan kondisi kalian ya. Dia ini siapa kalian, jujur ada di sisi kamu, atau pernah kenal dengan kamu, pernah dekat dengan kamu, pernah memiliki kamu, adalah suatu kebahagiaan yang benar-benar membuat dia merasa apa ya, bahagia banget deh gitu ya. Kamu itu benar-benar bisa membuat dia bahagia berada di sisi dia, dan itu kayak spontan gitu ya. Dia tuh kayak nggak ada rencana, kayak nggak ada rencana untuk bisa komunikasi dengan kamu atau ngejalin hubungan dengan kamu gitu ya, spontan aja. Tahu ketika dia melihat kamu atau ketika dia tahu kamu ya, dia pengen aja gitu kayak iseng-iseng berhadiah gitu ya, coba untuk ngobrol sama kamu, coba untuk deket sama kamu, coba untuk berkenalan sama kamu. Taunya kok ya enak gitu ya, taunya kok ya asik ya, kok tahu kok bahagia ya aku deket sama kamu, kok kayaknya kamu itu orangnya nyambung, kok kamu itu kayaknya membuat aku merasa nyaman seperti itu ya, asik gitu ngobrol sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia sampai kecantol gitu ya, sampai punya perasaan sama kamu, atau mungkin kalian sampai sudah menjalin hubungan romansa di sini ya. Dan aku lihat di sini bisa kenal kamu, dia bisa kenal kamu itu
justru malah memberikan perubahan ya, perubahan terhadap dirinya ya. Jadi bisa dekat sama kamu atau menjalin hubungan sama kamu, akhirnya itu ada perubahan yang dia alami kayak gitu. Cuman waktu itu dia ini memang belum siap untuk kamu ajak komitmen. Jadi itu makanya aku bilang ya, dia itu sama kamu, mendekati kamu itu kayak cuman iseng-iseng berhadiah gitu loh. Ya spontan aja. Kayak ya udah, pas dia ngeliat kamu, ya udah yuk kita kenalan, kita deket kayak gitu. Taunya merasa nyaman, terus bahkan timbul rasa cinta seperti itu. Tapi kalau untuk diajak komitmen, belum ada niatan dia untuk berkomitmen sama kamu. Dan aku lihat di sini sejujurnya dia merasa tidak percaya diri terhadap kamu gitu ya. Maksudnya gini, entah kalian ini ada perbedaan apa, mungkin kamu ini terlalu tinggi di atas dia, entah kamu ini terlampau apa ya, jauh ya, jauh tinggi di atas dia, entah dari segi apapun, entah itu mungkin dari usia ya, mungkin kamu lebih muda dari dia, atau secara status mungkin bisa jadi dia ini duda, kamu mungkin masih gadis gitu ya, atau sebaliknya seperti itu, atau mungkin apa nih, kamu mungkin gadis atau dia mungkin sudah beristri seperti itu, atau mungkin bisa jadi kamu itu mungkin orang yang berpunya, orang kaya bisa dibilang gitu, dan dia itu orang yang biasa-biasa aja, atau mungkin bahkan orang yang tidak punya seperti itu ya. Jadi ada suatu perbedaan yang signifikan, yang begitu tinggi, yang begitu jauh di antara kalian, yang membuat dia akhirnya insecure terhadap kamu gitu ya. Dia insecure banget, dia kayak nggak percaya diri untuk bisa berkomitmen dengan kamu, untuk bisa mendapatkan kamu. Itu dia belum percaya diri, masih dia tuh apa ya, bahkan di sini semakin hari ya, ketika keadaan dia dengan kamu itu semakin jelas perbedaannya, semakin tingkat kepercayaan diri dia itu semakin rendah kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya, kok ya kamu makin lama makin naik, kok dia ya nggak bisa ngejar kamu kayak gitu. Nah bisa jadi nih kamu orangnya itu sebenarnya extrovert gitu ya, kamu banyak orang di sekeliling kamu atau lawan-lawan jenis kamu itu yang care sama kamu, sayang sama kamu, suka sama kamu, atau mungkin dia juga, mereka juga itu ingin menjalin hubungan asmara sama kamu gitu ya. Jadi dia insecure gitu, ternyata kamu ini banyak juga loh yang suka gitu ya. Jadi dia insecure, mungkin di sekeliling kamu itu orang-orang yang suka sama kamu itu mungkin orang-orang tajir ya, atau mungkin orang-orang ganteng, atau orang-orang cantik kayak gitu. Jadi dia bisa ngerasa insecure seperti itu. Dan bisa jadi gini, salah satunya mungkin kamu di dalam hubungan ini banyak sekali effort ya, banyak sekali effort, sedangkan dia kayak kurang gitu loh of effort untuk hubungan ini bisa terjalin, agar hubungan ini bisa apa itu namanya, berhasil kayak gitu. Nah itu juga bisa menunjukkan dia insecure ke kamu, karena kamu terlalu apa ya, begitu tulus gitu ya untuk memberikan usaha pada hubungan ini, agar hubungan ini terjalin dengan baik, agar hubungan ini bisa tetap stay bersama seperti itu. Sedangkan dia tidak bisa membalas usaha dan upaya kamu yang tulus ini kayak gitu. Dan mungkin bisa jadi juga karena di sini ada Two of Cups ya, ada penyesalan dari dia dan ada ketakutan dari si dia ini. Dia akan mengulang hal-hal buruk yang pernah dia lakukan di hubungan kalian yang kemarin. Jadi dia takut mengulang hal-hal yang sama, hal-hal buruk yang sama di masa lalu kayak gitu. Jadi saat ini tuh dia sedang menutup diri ya dari kamu, karena ada ketakutan dalam diri dia, juga ada keinsecurean dalam diri dia, karena kok ya ngejalin hubungan sama kamu, kok aku nggak bisa ya ngebuat hubungan ini tetap
tetap kokoh gitu ya, tetap bisa bersama kayak gitu. Dia akhirnya kayak ya ini ketakutan, insecure gitu. Dan bahkan di sini aku lihat ya jujur, dia itu sampai-sampai bingung ya, kok bisa orang-orang di luar sana itu bisa dengan mudahnya menjalin hubungan itu dengan hanya pengakuan cinta, tapi abis itu jalan percintaan itu kok kayaknya langgeng, kayak apa ya, kayak nggak ada masalah gitu ya, bahkan bisa sampai ke pernikahan. Tapi kok kalau dengan kamu ini kok kayaknya banyak sekali hambatan, halangan, rintangan, bahkan di sini sampai dia itu insecure sama kamu saking banyaknya perbedaan di antara kalian seperti itu ya. Dia sampai membandingkan hubungan kamu dengan dia dengan yang lainnya, dengan teman-teman dia, hubungan teman-teman dia seperti itu. Bahkan di sini aku lihat dia saat ini tuh dia sampai-sampai nggak berani loh untuk membuka diri, uh, membuka diri untuk orang baru, ataupun saat ini tuh dia kayak belum siap gitu loh untuk membuka diri dia juga untuk kamu, karena masih ada apa ya, ketakutan dalam diri dia uh, akan melakukan kesalahan yang sama di masa lalu, seperti apa yang di masa lalu. Jadi misalkan kalau misalkan dia pernah selingkuh, nah dia takut dia akan mengulang, atau mungkin dulu dia pernah memanfaatkan kamu, atau apa namanya tuh, uh, morotin kamu gitu ya dari keuangan. Nah dia takut itu akan terulang, jadi saat ini tuh dia lagi introspeksi diri dan mencoba untuk memperbaiki diri gitu ya. Dia ingin apa ya, membuat hidup dia itu stabil terlebih dahulu, semacam itu deh ya. Jadi saat ini tuh sebenarnya dia sedang menutup diri untuk hal-hal romansa gitu, karena masih ada ketakutan ya. Dan apalagi di sini ada Ten of Wands-nya tegak, jadi aku lihat juga saat ini tuh dia menutup dirinya itu bukan termenung di dalam kamar gitu aja, enggak, tapi sebenarnya dia menutup diri juga karena dia menutup diri ya Kak, sambil ini kerja keras aku lihat di sini ya. Dan dia pengen mengucapkan pada kamu ya di Ten of Wands, tenang aja ya. Saat ini dia nggak bermain-main cinta kok gitu ya, karena di sini kan dia malu, dia takut banget karena di sini ada Two of Cup, dia pernah selingkuh sama kamu, dan di sini ada Four of Cups-nya tegak, berarti di sini dia nggak mau kok untuk berselingkuh lagi dari kamu gitu ya. Tapi saat ini dia menarik diri, dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia memilih untuk pergi dari kamu atau menjauh dari kamu, karena di sini dia juga lagi sibuk kerja gitu ya. Ada beban yang begitu besar yang sedang dia tanggung ya, entah ini beban dari ekonomi keluarga, atau beban dari pekerjaan, atau beban dari apa ya, hidup dia lah ya. Tapi ini tentang, aku lihat tentang penstabilan apa, finansial sih ya, karir dan finansial dia di sini aku lihat ya. Jadi saat ini tuh dia juga memang lagi punya beban yang begitu besar yang harus dia tanggung, yang harus dia selesaikan, terutama dari karir dan keuangan di sini ya. Entah dia ini tulang punggung keluarga, atau mungkin dia ini punya tanggungan apa yang harus dia selesaikan, yang harus dia bayar seperti itu. Jadi dia harus bekerja keras untuk memenuhi itu semua. Dan bahkan di sini dia tuh kayak nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk yang namanya menjalin suatu romansa atau hubungan, bahkan di sini dengan kamu gitu. Makanya dia ingin mengutarakan ini ya, tenang aja, dia itu nggak main hati kok di luar sana, karena memang hidup dia lagi berat gitu. Saat ini kondisi dia itu secara keuangan itu memang lagi berat banget gitu ya. Jadi dia sedang mengusahakan, hidup dia benar-benar berat, seberat itu gitu ya. Makanya di sini benar-benar yang lihat aja nih, Ten of One ya, seseorang yang membawa 10 tongkat, tapi tongkatnya itu dia angkat gitu kan. Berarti kan berat banget sampai dia membungkuk gini ya, membungkuk gini dan menutupi
wajahnya sampai wajahnya itu ke bawah gitu ya. Dan ini nih kayak ya menanggung beban berat banget saat ini. Dia tuh ngerasa benar-benar lagi menanggung beban yang begitu besar. Dan saat ini memang dia tuh lagi sensitif banget ya, sangat sensitif banget. Dia lagi benar-benar yang kayak senggol bacok gitu loh, apa sih namanya itu, agresif ya pokoknya. Karena ini ya, kehidupan dia ini lagi ruwet banget, buat dia stres banget, apalagi dia lagi menanggung suatu beban yang berat. Terus dia juga secara emosional nggak stabil. Aku lihat di sini benar-benar lagi sensitif sekarang ini. Jadi kayak apa ya, bener-bener yang jangan diganggu dulu deh gitu ya, maaf ini jangan diganggu dulu, karena bener-bener yang lagi apa ya, bener-bener dia itu lagi hati-hati banget agar tidak terpancing emosinya. Karena saat ini tuh kalau misalkan dia ada suatu masalah kecil aja, terus itu dia ungkit, ada seseorang yang mengungkit masalah kecil sama dia, itu langsung emosi gitu loh, sampai mungkin meluap gitu emosinya. Pokoknya lagi sensitif banget, bahkan dengan hal-hal kecil, masalah-masalah kecil pun dia tuh kayak sensi banget, gampang banget marah. Jadi dia harus berhati-hati. Dia di sini sedang mencoba untuk berhati-hati tidak meluapkan emosinya, karena benar-benar lagi sensitif banget orang ini ya. Lagi lagi capek, stres dengan beban hidup, terus ya lagi sensitif juga. Dan aku lihat juga di sini dia ini juga lagi ada suatu masalah ya, masalah tentang fertilitas ya, tentang fertilitas. Jadi ada masalah tentang kalau fertilitas itu kesuburan ya, ya tentang kesuburan, ada masalah dalam kesuburannya. Reproduksi apa sih namanya tuh kalau bagian itu ya kalau perempuan tuh ya tentang reproduksi lah pokoknya ya. Kalau misalkan dia laki-laki ya berarti tentang kemaluannya ya. Mungkin dia ini gini, bisa jadi dia ini seorang duda ya, seorang duda. Dan dia ya tahu kan namanya duda, berarti kan sudah pernah merasakan yang namanya berhubungan seksual. Dan itu entah mungkin dia udah berapa lama tidak pernah melakukan hubungan seksual. Akhirnya walaupun libido itu terkadang ya, hormon testosteron dia itu sedang meningkat, tapi harus dia tahan. Libido itu muncul tapi harus dia tahan. Nah itu tuh mempengaruhi juga emosi dia gitu ya, mempengaruhi tindakan dia. Nah kayak gitu ya, kalau misalkan berhubungan dengan kesuburan, maksudnya seperti itu. Atau mungkin juga ya memang secara harfiah di sini mungkin dia ada masalah tentang maaf dikata ya, kemandulan semacam itu ya. Pokoknya di sini ada masalah lah dengan reproduksi dia. Kalau perempuan ya banyak macam masalah reproduksi atau fertilitas semacam itu. Kalau perempuan banyak. Kalau laki juga sebenarnya banyak sih ya, banyak ya. Kalau tentang penyakit tentang reproduksi juga banyak ya, seperti itu. Dan juga mungkin ini ada masalah tentang keluarga seperti itu yang belum terselesaikan. Mungkin kalau misalkan dia duda ya ada hubungannya dengan mungkin dia mungkin entah anaknya ini lagi membutuhkan sosok dia, tapi dia lagi nggak bisa untuk memuaskan keinginan anak. Akhirnya dia agak sensi juga gitu ya, dia kepikiran seperti itu, bisa jadi karena ini juga menandakan bahwa ada sosok seorang ayah yang tidak hadir gitu ya. Jadi sosok ayah yang tidak hadir tuh maksudnya yaitu
mungkin dia seorang duda, udah punya anak, terus mungkin ada masalah lah dengan anaknya, atau anaknya rindu sama dia tapi memang dia tidak bisa bertemu dengan anaknya, akhirnya yaitu memancing emosi juga, bisa jadi seperti itu. Oke, Two of Cups. Atau bisa jadi juga di sini kalau misalkan ini third party ya, ini hubungan segitiga gitu ya, ada kemungkinan dia ini juga lagi sibuk dengan masalah perceraian mungkin ya, atau masalah dengan keluarganya seperti itu. Ada pertengkaran juga, bisa dengan istri sahnya atau suami sahnya seperti itu ya. Karena di sini kan ada sosok ayah yang tidak hadir, semacam itu. Oke. Jadi bisa jadi ini sudah duda atau janda, atau bisa jadi kalau misalkan dia masih punya keluarga sah gitu ya. Apa maksudnya masih punya istri atau masih punya suami, ya berarti ada hubungannya dengan masalah keluarga dia gitu ya. Entah ini dari di ambang perceraian atau apa semacam itu, tapi ini ada hubungannya tentang keluarga. Kemudian Two of Cups. Jadi dia mengakui ya, dia pengen mengakui bahwa sebenarnya dia itu sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia pengen datang lagi sama kamu untuk menawarkan hubungan yang baik lagi dengan kamu, ingin memperbaiki hubungan yang baik dengan kamu. Memang dia pernah selingkuh dengan kamu, atau mungkin kamulah selingkuhannya, dan aku lihat di sini dia udah sadar gitu ya, udah tahu bahwa itu suatu kesalahan gitu ya, itu suatu tindakan yang tidak benar gitu, dan di sini dia pengen memperbaiki hubungan dengan kamu ya, dia pengen lagi memperbaiki hubungan dengan kamu karena dia pernah melakukan kesalahan, pernah menduakan kamu, atau mungkin kamulah pihak ketiga dari hubungan ini kayak gitu ya, dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia menyesal ya, dia takut atas tindakan dia ini, entah semacam apa ketakutan dia, tapi dia aku lihat tidak mau mengulangi hal yang sama ya, tentang bisa jadi tentang ini, tentang perselingkuhan ini, seperti itu ya. Jadi situasikan dengan kondisi kalian. Jadi kalau misalkan di sini ditanya tentang cinta, yes, aku rasa di sini dia sayang, cinta sama kamu. Cuman lihat sikon ya, kalau misalkan ini di ambang perceraian, ya mungkin dia ingin nanti balikannya sama kamu ya. Tapi kalau misalkan ini memang dia sudah janda atau duda, ya mungkin dia ada masalah, memang masalah pribadi yang memang harus dia tanggung dulu, harus dia selesaikan dulu, baru nanti akan memperbaiki hubungan dengan kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Inilah yang ingin dia ungkapkan, yang ingin dia sampaikan ke kamu. Jadi tunggu aja kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia ya, karena di sini pun dia masih mengharapkan kamu bisa menunggu dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Memang ini pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.